Ibu, Bapak, saudaraku, para lansia, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dari kitab Lukas 9 ayat 51 sampai dengan yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan yang ke-62. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa kita. Kita berdoa. Di saat ini ialah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di saat ini kami siap menerima Roh-Mu. Roh Kudus-Mu hadir di dalam diri kami, yang akan menuntun kami untuk memahami firman-Mu dan menuntun kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus di atas hamba-Mu ini, begitu banyak keterbatasan dalam dirinya, tetapi dalam kuasa Roh Kudus, mampukan hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, agar firman yang kami dengar tidak berlalu dalam kehidupan kami, tetapi menjadi nyata di dalam kata dan perbuatan kami. Bersabdalah pada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ada dua judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama Yesus dan orang Samaria, dan yang kedua adalah mengikut Yesus. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun, orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya,
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Senang rasanya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua. Semua baik hari ini? Ya, kita bisa menjawab dengan berbagai jawaban ya Bapak Ibu. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang tidak baik. Begitu ya, kita semua berkumpul di rumah Tuhan ini dengan berbagai alasan. Ada yang datang ke rumah Tuhan, ke gereja, udah biasa gitu. Kalau hari Minggu nggak ke gereja teh rasanya pegel gitu. Kalau hari Minggu nggak ke gereja tuh rasanya ada yang kurang. Ada yang datang ke gereja karena sedang naksir, ada yang ditaksir gitu kan ya. Aduh, mudah-mudahan dia datang pakai baju yang terbaik, pakai berbagai dandanan yang terbaik begitu ya. Tahu-tahu yang datangnya dengan pacar yang lain, aduh sakitnya tuh di sini gitu. Ada yang datang karena, aduh Gusti, persoalan saya belum beres-beres. Baru persoalan satu selesai, datang lagi persoalan yang lain. Baru air mata ini disapu bersih dengan sapu tangan, dengan tisu. Kenapa saya harus menangis lagi? Ada yang datang dengan membawa dirinya sendiri. Aku belum sehat. Masih ada penyakit dalam diriku. Tapi kita juga ada yang mungkin sedang datang membawa orang-orang terkasih kita yang bergumul dalam sakitnya dengan harapan Tuhan menengok mereka, melawat mereka, memberikan kekuatan untuk melewati sakit penyakitnya. Ada yang datang dengan syukur, ya Tuhan terima kasih bisnis saya hari ini berjalan baik. Tapi mungkin ada yang datang dengan, aduh gagal lagi. Aduh usaha ini amsyong, gagal. Tidak apa-apa. Semua orang yang datang ke rumah Tuhan, yang ingin berjumpa dengan Tuhan, dengan berbagai alasan yang ada, semua dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita bukanlah kasih yang sedikit-sedikit. Kasih Tuhan kepada kita bukanlah kasih yang 90%, 99%. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang 100%. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita itu sedikit-sedikit. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita mayoritas. Tapi Tuhan memberikan kepada kita seluruhnya yang dapat Ia berikan. Karena itu kita bisa paham ketika membaca ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Yesus diangkat ke sorga padahal masih ada jalan salib yang harus Ia lalui. Di sini memperlihatkan kenaikan Kristus ke surga adalah puncak dari berbagai hal pelayanan yang Ia berikan kepada manusia. Kristus mengasihi secara penuh. Kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga menunjukkan kesempurnaan cintanya kepada manusia. Dan kemudian dengan luar biasa Injil Lukas menggambarkan Ia datang juga kepada orang-orang yang tersingkirkan, kepada orang-orang yang
terbuang, orang-orang yang tidak dilirik sebelah mata oleh orang lain. Hingga ia memutuskan sebelum ke Yerusalem, ia berjalan melalui Samaria. Kota di mana orang Yahudi melihatnya sebagai tempat bermasalah. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia boleh melihat orang Samaria bermasalah, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Hingga ia mau mendekatkan dirinya kepada orang-orang ini. Namun yang menarik adalah orang Samaria yang kemudian menolak Yesus. Orang Samaria yang melihat, jangan-jangan ini sih hanya seperti gubernur Aing itu aja gitu ya, supaya kelihatan begitu. Karena buktinya dia ujungnya ke Yerusalem kok. Dia hanya sebentar melewati kota kita, tetapi dia tetap akan ke Yerusalem. Hingga mereka menolak Yesus. Dan marahlah murid-murid Yesus. Luar biasa kalimat yang tajam disampaikan oleh kedua murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini mulai memakai kekuatan, mulai memakai kelebihan sebagai murid Tuhan. Seolah-olah mereka ketika dekat dengan Yesus yang adalah anak Allah, mereka punya kuasa yang besar untuk mendatangkan bencana bagi Samaria. Dan Yesus mengatakan, kalau kita lihat dari ayat 55, ia berpaling dan menegur mereka. Enggak. Orang Samaria boleh menolak Yesus, tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada penolakan itu. Orang Samaria bisa melihat bahwa Yesus cuma sekedar lewat sampai karena tujuannya mau ke Yerusalem. Tapi bagi Yesus, mereka juga adalah orang-orang yang berharga dan untuk mereka pun ia datang. Hingga bukan hukuman yang mau diberikan. Ketika orang ditolak, suka sakit hati, suka marah, tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, saya jadi ingat satu cerita. Suatu cerita dari seorang direktur yang mau pergi jauh. Ketika ia mau pergi jauh, ia mengatakan kepada sekretarisnya, ini ada anggrek nih, anggrek kesayangan saya. Kalau saya pergi, tolong ya anggreknya disiram, dirawat sampai saya pulang. Karena kesibukan sekretaris, dia lupa menjalankan tugas itu. Hingga dia tidak sadar, sudah seminggu tanaman itu tidak disiram, karena AC jadi lebih cepat kering. Betapa terkejutnya ia ketika lihat tanamannya, anggreknya itu sudah mati. Dan dia tahu, anggrek ini adalah kesayangan direkturnya. Hingga ketika direktur datang, dia memohon minta maaf, minta ampun, takut dia didemosi, takut dia mendapatkan SP, takut macam-macam muncul. Tapi apa jawaban direktur? Direktur itu bilang, saya memelihara anggrek ini untuk bahagia.
Bukan kalau dia mati membuat saya marah. Bukan kalau ia mati membuat saya hancur. Tidak. Tujuan saya adalah agar saya bahagia. Jadi kalau saya marah karena tanaman ini mati, maka hilanglah kebahagiaan itu. Ibu bapak saudaraku, tanpa sadar ungkapan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Untuk apa kita berumah tangga? Untuk bahagia. Tapi kenapa ketika ada masalah tiba-tiba kita merasa bahwa rumah tangga kita akan hancur? Padahal kan dari awal kita minta berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita agar kita bahagia. Kalau ada persoalan, lihat lagi tujuan awal kita. Kita punya anak, agar kita bahagia. Kita bahagia, terima kasih Tuhan Kau memberikan kami anak yang baik, waktu bayi. Tapi ketika gede mulai ngelawan segala macam. Apalagi kalau kita ngelihat yang kemarin di Bekasi, Bapak Ibu, seorang anak tunggal yang ngegebukin ibunya gara-gara uang 30.000. Kita berpikir, aduh bahaya, hilang bahagia kita. Jangan. Kalau belum bahagia, cari jalan. Kalau ada masalah, selesaikan masalahnya. Jangan mengungkit-ungkit berbagai hal yang tidak perlu. Pada saat kita menikah, saya berkali-kali menyampaikan kepada calon mempelai pada waktu membaptiskan anak kepada para orang tua. Apa sih makna berkat pada saat kita menikah? Apa sih makna berkat pada saat kita membaptiskan anak kita? Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna berkat yang diberikan itu bukan hanya dua orang yang berjanji, bukan hanya orang tua yang berjanji, tapi pada saat berkat diberikan, Tuhan mengatakan, aku akan selalu bersama denganmu di rumah tanggamu. Aku akan selalu bersama denganmu mendidik anakmu. Hingga kalau kita kemudian menemukan ketidakbahagiaan, kita datang kepada Tuhan. Itu prioritas kita. Kita datang kepada Yesus. Itu prioritas kita. Karena Ia mengasihi kita. Karena Ia menyayangi kita. Dan kasihnya itu seperti yang saya sampaikan di awal 100%. Hingga kalau kita nggak ngerti, aduh Gusti kok ini persoalan nggak beres-beres. Kita datang kepada Dia, kita tanya, kenapa Tuhan kok belum beres? Jalan apa yang Kau tunjukkan kepadaku untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidupku? Jangan-jangan berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi justru agar membuat kita menjadi manusia yang lebih tangguh. Jangan-jangan berbagai hal yang belum beres itu justru semakin mematangkan kita hingga pada saat kita menerima tanggung jawab yang lebih besar, kita siap menerima tanggung jawab itu. Hingga berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk meremukkan kita, bukan menghilangkan kebahagiaan kita, tetapi agar kita siap menerima yang lebih baik. Karena sejak awal Tuhan membisikkan di telinga kita. Ia menyatakan dalam hidup kita, aku mengasihimu. Hingga prioritas kita adalah bagaimana memandang Yesus. Bagaimana secara pribadi kita memiliki hubungan dengan Dia. Bukan menolak. Bukan aduh ningan udah berdoa juga percuma.
Udah rajin ke gereja juga sia-sia. Apalagi kalau datang ke gereja ada musuh begitu kan. Bapak Ibu, ada yang kira-kira Bapak Ibu yang saudara yang tidak suka dengan salah satu, salah dua, salah tiga majelis, penatua, pendeta gitu ya. Aduh, eta deui. Pas baru datang, yang warta jemaat yang tidak disukai keluar dulu, ngabaso heula gitu. Kita datang berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita itu dimatangkan oleh kasih-Nya. Hidup kita itu dikuatkan oleh karunia-Nya. Hidup kita itu dilimpahkan anugerah-Nya. Bapak Ibu tahu saudara makna anugerah? Saya senang banget nih ngutip pandangan Pendeta Yoas. Bapak Ibu saudara tahu makna anugerah gitu dari Tuhan? Makna anugerah itu gambaran luar biasa dari Pendeta Yoas. Kalau orang menganggap, lu mah gak ada apa-apanya, ditaruh di belakang, Tuhan mengambil kita dan membawa kita ke depan, itu anugerah. Pada saat kita sedang berada di titik yang paling bawah dalam kehidupan ini, nggak tahu lagi bagaimana keluar dari persoalan, nggak tahu lagi bagaimana lepas dari segala kesulitan-kesulitan. Tuhan datang dan menangkap kita, menarik kita dari lubang dan mendirikan kita di depan. Itu anugerah. Pada saat kita merasakan, aku nggak bisa apa-apa. Tidak ada kekuatan dalam diriku. Tuhan datang dan memberikan kepada kita pelukan kasih-Nya dan mengatakan, kamu kuat karena aku bersama denganmu. Itu anugerah. Dengan demikian kita tahu betul prioritas kita adalah Yesus yang penuh kasih itu. Prioritas hidup kita adalah melihat Kristus yang penuh cinta itu. Yang tidak pernah memperhitungkan segala dosa kita. Yang tidak pernah melihat-lihat kekurangan kita. Yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena itu, di dalam perjalanan kita, ayo terus lihat Yesus. Bagaimana? Ayat 57 mengatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus ingatkan, mengikut Yesus itu enggak mudah. Kadang-kadang kita harus kehilangan banyak hal. Mengikut Yesus itu tidak mudah. Kadang-kadang kita harus berdarah-darah. Kadang-kadang, aduh apa bedanya saya sama orang lain yang berdoa nggak berdoa, yang nggak berdoa kok lebih kaya begitu, yang nggak berdoa kok lebih sukses, yang nggak berdoa kok lebih berhasil, kayaknya nggak ada masalah, sementara kita yang ikut Yesus kok ada masalah terus. Yesus ingatkan itulah maknanya. Jangan ikut Tuhan karena kita mencari sesuatu. Mengikut Tuhan itu lebih dari sekedar hal-hal fisik, lebih dari sekedar hal-hal materi. Yang paling utama adalah kekuatan yang Ia berikan. Yang paling utama adalah penyertaan yang Ia hadirkan. Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Hingga bukan soal, aduh orang mah udah beli ini kok saya belum. Orang udah punya ini kok saya enggak. Bukan soal itu. Tapi kekuatan hati untuk terus melangkah dalam kehidupan. Kekuatan jiwa untuk dapat menghadapi berbagai macam tempaan.
Karena kadang-kadang ibu bapak, saudaraku, saya sering ngobrol dengan anggota jemaat saya. Saya sering bilang begini, karena ada yang bilang, Pak, ini saya udah tua nih gitu ya. Tapi kok kayaknya semuanya gagal terus, semuanya nggak sukses terus. Kan janji Tuhan yang mengasihi kita sampai keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang mengasihi aku. Kadang-kadang nih ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apa yang kita harapkan, terutama bagi orang tua, bisa jadi enggak kita dapatkan melalui kita, dari kita. Tapi yang kita harapkan itu kemudian terwujud dalam kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang kita impikan, yang kita benar-benar kejar gitu, tapi kok nggak dapat, Tuhan tunjukkan dalam jerih payahmu, itu tidak akan sia-sia. Karena anugerah paling besar kemudian Tuhan tunjukkan dalam diri anak-anak kita, cucu-cucu kita. Untuk itu prioritas kita adalah Yesus. Lihat Yesus. Pandang Yesus yang penuh kasih. Yang walaupun mendapatkan penolakan, tapi ia tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dan kalau itu sudah kita dapatkan, menarik ayat 59, 60, ibu bapakku, ya berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Namun orang itu berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Dan kalau baca ayat berikutnya Bapak Ibu, saya sih hanya mau mengatakan, jangan deh jadiin hal-hal keluarga jadi alasan untuk nggak mau aktif gitu. Jangan deh seolah-olah kalau kita sedang berduka tuh kita nggak bisa lepas dari rasa duka kita. Betul, kita berduka. Tapi Tuhan ketika mengatakan kalimat ini, ibu bapak saudaraku, justru yang hendak menunjukkan, aku ada bersama denganmu. Tapi aku juga bersama dengan orang yang sedang berduka yang akan kau datangi itu. Karena penghiburan sejati berasal dari Tuhan. Penghiburan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita adalah berasal dari Tuhan. Tinggal jujur aja gitu ibu bapak saudaraku, jujur. Kalau kita memang sedang berat, sedang berduka, kita ngomong sama Tuhan. Nggak usah pura-pura kuat gitu ya. Nggak usah pura-pura tangguh. Tapi juga jangan menjadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk bisa melayani Tuhan. Lakukan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sebagai prioritas hidup kita, ambil bagianlah dalam berbagai pelayanan yang Tuhan sendiri percayakan pada kita. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena ada peneguhan panitia Hari Raya Gerejawi. Saudaraku yang dipercaya untuk membuat suasana Hari Raya Gerejawi itu bukan sesuatu yang rutin kita lakukan, tetapi bermakna dalam kehidupan kita. Hari Raya Gerejawi itu bukan sesuatu yang sekedarnya ada, tetapi memang memiliki kekuatan bagi kita yang hadir di dalamnya. Enggak, saya bersyukur ketika ada kawan-kawan panitia Hari Raya Gerejawi yang akan diteguhkan hari ini. Betapa saya yakin ini pasti panggilan Tuhan.
Panggilan Tuhan yang kemudian dicerminkan melalui berbagai program-program dan kegiatan-kegiatan yang membuat sukacita kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nanti juga kalau ada pemilihan majelis, pemilihan penatua maksud saya, PPJ, ayolah ibu bapak saudaraku, jangan pakai alasan-alasan. Apalagi kemudian alasannya adalah keluarga. Seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan pernah jadikan keluarga sebagai alasan kita untuk menolak panggilan Tuhan. Karena keluarga kita adalah keluarga yang diberkati. Keluarga kita adalah keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Hingga kalau kemudian kita seolah-olah memakai keluarga untuk penolakan pribadi, kan nggak bagus. Kalau nggak siap ya nggak siap aja gitu. Nggak usah pakai alasan keluarga. Saya belum siap. Saya melihat diri saya secara pribadi masih banyak hal yang harus saya kuatkan dalam diri. Hingga saya belum siap jadi panitia, jadi komisi, jadi penatua, jadi PPJ. Saya belum siap. Cukup di situ. Nggak usah bawa-bawa keluarga gitu. Aduh anak saya masih kecil. Pas sudah ada besar, aduh dia lagi proses pertumbuhan, peralihan, pancaroba, terus kayak gitu. Karena sebenarnya memang nggak akan pernah ada yang benar-benar siap. Tetapi jangan pernah memakai keluarga sebagai alasan kita untuk menolak panggilan Tuhan. Jangan pernah. Panggilan pribadi Tuhan itu harus kemudian kita jawab dengan pribadi. Nggak usah bawa-bawa yang lain. Karena dalam kesedihan pun, dalam duka pun, Tuhan percaya kita bisa. Coba ibu bapak saudaraku, kita lihat lagi, punten saya jadi agak kepanjangan khotbahnya. Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah. Tuhan percaya kita bisa. Tuhan percaya kita mampu. Kenapa kita bisa dan kita mampu? Karena kita dikasihinya. Karena kita menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Jadi ibu bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang hadir di gedung gereja, maupun yang mengikuti ibadah secara YouTube, mari kita kuatkan hati untuk melihat bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadikan Yesus sebagai prioritas. Rasakan penyertaannya dalam setiap langkah kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena Tuhan akan terus memperlengkapi kita dengan sempurna. Tuhan akan memampukan kita dengan segala yang terbaik. Tugas kita hanya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuhan memberkati kita semua ibu bapak. Kiranya segala sakit penyakit Tuhan angkat, segala pergumulan-pergumulan kita, Tuhan sendiri yang membantu kita menyelesaikannya. Segala hal yang menjadi mimpi kita bersama dengan Tuhan kita wujudkan itu.
dan kita bisa pulang dengan hati yang lega. Karena kita tahu kita selalu menjadikan Yesus sebagai prioritas hidup kita. Amin.